pinggangnya Ara. Semenjak Jongkok memecatnya, Ara mendapat pria lain dan malam ini Ara berhasil menggait seorang pengusaha tampan kaya yang mengajaknya untuk one night stand. Lumayan juga, tentu Ara tidak menolak tawaran itu. Namun langkah Ara terhenti saat dia dihadang oleh beberapa pria bertubuh kekar dengan seragam hitam. Ara dan pria yang memeluknya itu tentu saja merasa terkejut. Ada membelatkan matanya tak percaya. Dengan cepat dia melepaskan diri dari pelukan pria yang memeluk pinggangnya. Ara merasa terkejut. Jongkok ingin menemuinya. Apakah pria itu menyesal? Katakan pada Jongkok, aku tak mau bertemu dengannya. Tapi ini penting. Pria tersebut sangat ingin menemui Anda, Nona. Ara menyaringnya. Pasti Jongkok merasa menyesal sekarang. Namun Ara merasa aneh karena dia dibawa ke tempat yang sepi dan ada sebuah gudang tua di sana. Ara mulai merasa ketakutan dan ada yang tidak beres. Saat Ara keluar dari mobil, dia kemudian berusaha melarikan diri, namun dengan sigap. Lepaskan aku, apa yang ingin kalian lakukan? Ara meronta sekuat tenaga, namun kekuatan para bodyguard itu lebih kuat. Bodyguard tadi menyeret Ara masuk ke dalam gudang tua tersebut. Kenapa kau menamparku? Siapa kau? Masih bertanya. Heo memberi syarat kepada anak buahnya. Anak buah Heo yang mengerti pun langsung menyeret Ara duduk di atas kursi dan mengikat tangan dan kaki gadis itu dengan tali. Lepaskan aku. Ara meronta sekuat tenaga, tapi percuma karena ikatan itu semakin kuat. Heo menatap Ara dengan pandangan rendah. Kau masih tak tahu siapa aku? Sepertinya kita harus berkenalan. Wanita, aku tahu kau terlalu bermimpi bersanding dengan putraku sampai menghalalkan segala cara, tapi jangan harap itu terjadi karena keluarga tak butuh wanita murah dan rendahan sepertimu. Ara mengepalkan tangannya kuat. Dia tidak terima direndahkan seperti ini. Jujur padaku, atau aku akan membuatmu tidak bisa tinggal lagi di sini. Kau tidak berhak memerintahku. Yang aku butuhkan itu Jongkok, bukan ibunya. Istrinya saja bisa kusingkirkan, apalagi ibunya yang sudah tua. Kau bisa meratakan rumahmu menjadi tanah sehingga kau menjadi gelandangan. Kau juga tidak bisa bekerja di kantor perusahaan manapun dan kau tak bisa lagi menjadi warga negara di Korea. Ara sedang menangis dan merasa panik. Ancaman ibu Jongkok sangat mengerikan sampai membuat Ara tak bisa berkutik. Dia bukan sekedar ancaman saja, tapi juga fakta.
menggelengkan kepalanya dengan kuat. Aku mohon jangan ambil rumahku. Ara merasa putus asa sampai dia mengeluarkan kata permohonannya. Heyong menyaringi, puas. Kau jangan pernah bermimpi menjadi menantuku. Hapus keinginanmu itu dan menjauhlah dariku juga. Ara memejamkan matanya dan menangis. Memang harapannya sudah pupus semenjak awal. Namun Ara memaksakan semuanya hingga menjadi seperti ini. Aku mohon jangan ambil rumahku. Rumah itu adalah peninggalan kedua orang tuaku yang sudah meninggal. Aku mohon. Ara sudah terisak. Dia menyayangi rumah itu. Kau bisa kehilangan nyawamu sekarang jika tidak melakukan apa yang kuperintahkan. Karena dari Heyong, bodyguard tersebut menyerahkan kepada Heyong. Kemudian Heyong menolak itu tepat di kepala Ara. Kau akan sadar ini sulit jika menembus. Kali ini Ara benar-benar merasa ketakutan. Dia masih ingin hidup tenang. Keringat dingin melewati tubuhnya. Air matanya sudah jatuh. Jangan pernah memperlihatkan dirimu lagi di depan Xiongku, kau mengerti? Aku akan mengirimmu ke luar negeri dan tidak tinggal di sini lagi. Jangan, aku mohon. Aku tidak bisa menemukan pekerjaan di luar negeri. Aku akan memberimu ke Verona dan aku akan memberimu pekerjaan di sana. Bodyguard tersebut melepaskan ikatan tangan dan kaki Ara. Ara menangis dan langsung berlutut di hadapan Heyong. Terima kasih, tidak. Aku akan memenuhi semua janjiku padamu. Terima kasih. Berikut bila penuhi janjimu dan jangan coba melarikan diri karena untuk beberapa hari ini anak buahku akan mengawalmu. Jangkau kesalahannya sudah sangat fatal dan tidak bisa Yan maafkan dengan mudah. Suara bel pintu yang berdering membuat Yan bersadar dari lamunannya. Lisa sedang pergi berbelanja ke pasar. Yan saat ini berada di rumah sendirian. Perutnya yang semakin membesar membuat aktivitas Yan semakin terbatas. Akhirnya Yan bangkit membuka pintu. Mungkin itu pengantar barang atau lainnya. Namun Yan merasa terkejut saat membuka pintu rumahnya. Heyong ingin ibu mertuanya terdiri di depan pintu. Yan merasa terkejut bagaimana bisa Heyong menemukannya di sini. Yan tidak mungkin mengusir Heyong dan jika Yan datang ke Joko maka Yan akan mengusir laki-laki itu.
kau sedang membela putramu. Jangan menyuruhku kembali, karena aku tak akan pernah kembali. Jongkok dijebak. Ia langsung menatap menuju ke arah ibu mertuanya. Wanita itu menjebak Jongkok. Jongkok sama sekali tak menyentuhnya. Tidak mungkin aku melihatnya. Jika ada masalah seharusnya diselesaikan. Kau meninggalkan Jongkok tanpa permisi, dan ini sama saja kau berlari dari masalah. Dengarlah Ian, setiap rumah tangga ada cobaannya, dan saat ini Tuhan sedang menguji kalian. Air mata sudah jatuh berlinang membasahi pipi Ian. Hatinya sangat sesak. Yang dikatakan Heyong benar, dia telah lari dari masalah tanpa Heyong meraih tangan Ian dan menggenggamnya. Jongkok tak bersalah, tapi di situ yang bersalah ikut Oma pulang, maka kau akan mengerti semuanya. Kau masih mencintai Jongkok kan? Jangan biarkan egomu menghancurkan semuanya. Jika kau merasa hancur, maka Jongkok lebih hancur. Jongkok berjuang untukmu sejak dulu saat kau masih bersama Taeyong. Dia melewati hari-hari dengan penuh derita, dan apakah kau tega membuat Jongkok semakin sengsara karena hanya masalah kesalahpahaman? Ian masih sangat mencintai Jongkok. Berjauhan dari pria itu membuat Ian menderita. Dia harus mendengar semua penjelasan Jongkok. Ian menatap Heyong, kemudian mengangguk. Heyong tersenyum. Dia merasa terharu lalu membawa Ian ke pelukannya. Akhirnya dia mampu menggerakkan hati Ian kembali. Jongkok tak keluar rumah semenjak dia meninggalkannya. Keadaannya bisa dikatakan semakin mengenaskan. Tubuhnya kurus, matanya memerah, dan terlihat sangat berantakan. Jongkok melempar botol minuman itu ke dinding sehingga botol tersebut pecah dan menjadi serpihan kaca yang berserakan di lantai. Jongkok bangkit dan berdiri, kemudian dia melangkah dan berjalan ke atas serpihan kaca tersebut. Tentu saja serpihan kaca itu mengiris-ngiris. Dia malah tersenyum. Dia tidak merasakan sakit sama sekali karena semua sudah mati rasa. Jongkok berjalan menuju ke arah cermin dan melihat pantulan dirinya. Dia merasa takut melihat dirinya sekarang. Jongkok yakin cermin di depannya berbohong, padahal itu bukan bayangan dirinya. Amarah Jongkok semakin membludak. Suara itu, Jongkok merasa jatuhnya beradak hebat sampai pecahan beling yang berada di tangannya terjatuh ke lantai. Apakah dia berhalusinasi lagi? Akhirnya Jongkok membalikkan tubuhnya dan dia membeku di tempat saat melihat siapa yang memeluknya. Ian, kau benar, Ian istriku.
Yang terdesak kemudian dia mengangguk sungguh melihat keadaan Jungkook seperti ini membuat hatinya tercekat dan digerogoti perasaan sesak yang begitu dalam. Jungkook melepas pelukannya dan menatap wajah cantik itu kembali, dan benar, yang dihadapannya ini adalah Yen, istrinya. Jungkook merasa perasaannya campur aduk saat ini. Jungkook seolah menemukan bagian dari dirinya kembali. Dia kemudian kembali memeluk Yen erat mungkin dan meluapkan segala rasa rindu di sana. Ini sungguh bagaikan sebuah keajaiban bagi Jungkook.